Bab 7. Sukses, Disiplin dan Sabar. Setelah istirahat yang cukup semalaman, Jakasome bangun sebelum fajar menyingsing. Dia bangun dengan membawa semangat yang menyala-nyala. Tenaganya kini telah pulih, siap untuk melakukan latihan pertamanya. Pagi itu, dia berencana untuk membuat tempat berlatih atau sasana di lereng gunung Halimun, di sekitar ladangnya sendiri. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Pagi itu, Jakasome pergi dengan berlari kencang ke atas gunung. Dia ingat cerita Aki Sudin, bahwa dulu Aki Sudin juga awalnya dilatih oleh Ki Buyut Leung Cadas hanya berlari di hutan. Bahkan waktu itu Aki Sudin berlari sambil kejar anjing liar yang ada di hutan. Gurunya memang sengaja melatih Aki Sudin dengan latihan fisik yang sedemikian kerasnya. Jakasome juga berpendapat sama, bahwa latihan berlari bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan kekuatan fisik. Belum sampai seperempat jalan ke puncak gunung, Jakasome sudah tergopoh-gopoh. Napasnya terengah-engah, merasakan capek dan payah akibat berlari dengan kencang. Ingin rasanya dia beristirahat sejenak. Namun hati kecilnya menolak. Dia kembali menguatkan tekadnya untuk tetap bertahan dalam latihan itu. Jakasome menyemangati dirinya untuk tidak kalah oleh rasa capek dan payah yang sedang dia alami. Meskipun sudah merasakan payah yang luar biasa, Jakasome tetap berusaha untuk berlari, meskipun larinya semakin melambat. Sampai akhirnya dia tiba di ladangnya setelah melewati puncak gunung. Di sana dia langsung merebahkan diri karena sudah tak mampu lagi menahan rasa capek. Keringatnya bercucuran dan napasnya pun terengah-engah. Penglihatannya juga berkunang-kunang, tapi dia merasa cukup puas setelah berhasil melewati latihan pertamanya. Setelah beristirahat yang cukup, tenaganya pun mulai kembali pulih. Setelah itu, Jakasome mulai menggarap ladangnya. Hari itu dia menanam jagung. Setelah selesai, Jakasome mengambil wadah airnya. Dia meneguk air untuk menghilangkan dahaganya yang sudah kronis. Setelah itu, dia membuat berbagai peralatan dari kayu dan bambu sebagai sarana untuk melatih pelajaran silatnya. Dia menancapkan beberapa potong bambu ke tanah. Di atas potongan bambu itulah Jakasome berlatih ilmu keseimbangan tubuh, melatih langkah kaki dan kuda-kuda. Setiap hari Jakasome berlatih dengan keras dan disiplin. Tanpa terasa, sudah sebulan dia berlatih dengan keras. Jakasome teringat pesan Aki Sudin untuk mengunjunginya setiap 1 bulan sekali, untuk berdiskusi dan berlatih silat dengan Aki Sudin. Hari itu, Jakasome pergi ke rumah Aki Sudin di desa Cinangka sambil membawa berbagai hasil panen dari ladangnya. Dia berjalan dengan memanggul 2 karung beras dan jagung. Tanpa kesulitan, Jakasome menemukan rumah Aki Sudin di desa Cinangka, meskipun harus bertanya beberapa kali ke penduduk yang ada di sana. Assalamualaikum. Jakasome mengucapkan salam ketika sampai di depan rumah Aki Sudin. Rumahnya terkesan sederhana, namun terlihat rapi dan asri. Di sekitar halamannya terlihat beberapa jenis tanaman dan bunga-bungaan. Waalaikumsalam. Aki Sudin menjawab salam Jakasome. Wah, Jang Some, alhamdulillah kamu datang juga ke rumah Aki. Ini, kesini, ada Jang Some ke rumah kita. Aki Sudin menyambut Jakasome dengan penuh keramahan. Kemudian dia segera memanggil istrinya yang bernama Nini Esi. Nini Esi pun segera keluar untuk menyambut Jakasome. Aduh Kasep, kumaha damang. Ayo sok mangga masuk ke dalam. Mohon maaf kalau rumah Aki dan Nini kurang besar. Hehehe. Nini Esi tersenyum ramah kepada Jakasome. Terima kasih Nini, Aki. Saya mohon maaf datang jauh-jauh untuk merepotkan Aki dan Nini. Hehehe. Punten Nini, saya tidak membawa apa-apa kecuali cuma ini saja. Jakasome tersenyum, merasa senang dengan keramah tamahan mereka. Aih, kamu jangan repot-repot atuh, Kasep. Sampai membawa oleh-oleh segala. Tapi Nini terima ya oleh-olehnya. Nini Esi tertawa senang dibawakan sesuatu oleh Jakasome. Setelah beramah tamah dan mengobrol ngalor ngidul, akhirnya Aki Sudin mengajak Jakasome untuk berlatih silat. Sok Ujang, coba perlihatkan kepada Aki, sudah sejauh mana latihan kamu teh? Aki Sudin meminta Jakasome untuk memperlihatkan hasil latihannya selama sebulan di Gunung Halimun. Iya Aki. Jakasome segera memperlihatkan berbagai gerakan silat kepada Aki Sudin. Aki Sudin mengangguk-anggukkan kepalanya ketika melihat berbagai gerakan silat yang diperlihatkan
oleh Jakasome. Gerakannya terlihat berisi dan bertenaga. Hatinya merasa senang melihat gerakan Jakasome yang nyaris sempurna di matanya. Bagus, bagus Jang. Baru sebulan saja kamu sudah mampu menguasai berbagai gerakan yang telah Aki ajarkan dengan sempurna. Sekarang Aki akan melatih kekuatan fisik kamu, kata Aki Sudin. Latihan apa Aki? Tanya Jakasome terlihat kurang sabar. Sekarang Aki akan melatih kekuatan pergelangan tangan kamu. Kamu berusaha tahan sekuat tenaga kamu ya. Aki akan memukuli pergelangan tangan kamu dengan batang kayu tebu ini. Ini tahan ya Jang. Tahan sekuat-kuat kamu. Sekarang coba kamu rentangkan kedua tangan kamu ke depan. Jakasome segera merentangkan kedua tangannya ke depan. Jang, belajar silat itu berarti belajar tentang bertahan untuk hidup dalam kondisi apapun. Musuh tidak akan mentolerir keadaan kita yang sedang lemah, sedang sakit atau lagi lengah. Dalam keadaan hujan atau panas, di waktu siang atau malam. Sebelum kamu bisa memukul musuhmu, maka kamu harus bisa merasakan sakitnya dipukul dan ditendang. Kamu harus kuat. Kalau kamu sudah tahu rasanya dipukul itu tidak enak, maka kamu tidak boleh semena-mena kepada orang lain. Karena kamu tidak akan suka apabila dipukul oleh orang lain. Aki Sudin berteriak keras kepada Jakasome. Tahan Jang, kuatkan tangan kamu, tahan napas. Ayo kerahkan kedua tanganmu, teriak Aki Sudin. Jakasome segera mengeraskan kedua tangannya. Prak, prak, prak. Kedua tangan Jakasome segera dipukuli dengan batang tebu oleh Aki Sudin. Pukulannya sangat keras. Meskipun sakit luar biasa, namun Jakasome berusaha menahan rasa sakitnya itu. Hatinya bertekad untuk mengalahkan batang tebu itu. Setelah ada 20 pukulan, terlihat batang tebu tersebut mulai hancur. Demikian juga dengan pergelangan tangan Jakasome yang terlihat memerah dan bengkak. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Setelah istirahat beberapa saat, Aki Sudin berusaha mengobati pergelangan tangan Jakasome yang nampak masih bengkak dengan baluran ramuan tradisional berupa campuran minyak kelapa, kencur, dan jahe. Besokan harinya, Jakasome kembali melanjutkan latihannya bersama Aki Sudin. Berlatih kuda-kuda dan ilmu kuncian, yang diakhiri dengan latihan menguatkan pergelangan tangan dengan menggunakan batang tebu yang keras. Setelah batang tebunya hancur dan tangan Jakasome menjadi bengkak, Aki Sudin segera mengobati tangan Jakasome dengan ramuan andalannya. Demikianlah, Jakasome berlatih selama 3 hari 3 malam di rumah Aki Sudin. Setelah itu dia berpamitan pulang ke gubuknya di lereng Gunung Halimun dan melanjutkan berlatih sendirian di sana. Bulan berikutnya dia kembali berkunjung ke rumah Aki Sudin untuk menerima berbagai pelajaran baru. Banyak latihan yang diberikan oleh Aki Sudin. Selain latihan ketahanan fisik, latihan strategi menghadapi musuh, juga latihan meningkatkan konsentrasi dan semangat untuk bertahan hidup. Tidak jarang, sekujur tubuh Jakasome dipukul dan ditendang oleh Aki Sudin, dan Jakasome disuruh untuk menahannya. Pernah, Jakasome disuruh berendam di dalam air sungai yang cukup dalam. Setelah dia merasa tak mampu lagi menahan nafasnya, Jakasome segera muncul ke permukaan sungai. Baru sesaat dia mengambil napas, prak! Kepalanya segera dipukul oleh batang kayu yang cukup keras. Awalnya dia kaget dan merasakan sakit. Kepalanya benjol, cukup besar. Dia pun segera menyelam kembali dan berjalan menuju pinggir sungai. Belum selesai dia melepaskan rasa lelah dan sakit, Aki Sudin segera melancarkan serangan kepadanya. Meskipun Jakasome merasa kewalahan, dia tetap berusaha menghindari serangan tersebut, berguling dan segera membalas serangan Aki Sudin. Sampai Aki Sudin yang selanjutnya merasakan payah karena mendapatkan serangan balasan dari muridnya. Begitulah beberapa latihan yang mereka lakukan. Setelah beberapa kali berlatih bersama Aki Sudin, Jakasome sudah mampu mengatasi berbagai serangan yang Aki Sudin lancarkan secara kilat dan mendadak. Bahkan, dia mampu mengelak dari berbagai serangan kilat yang dilancarkan Aki Sudin meskipun napasnya masih dalam keadaan tersengal-sengal karena kekurangan oksigen akibat berendam lama di dalam sungai. Begitulah Jakasome dilatih dengan sangat keras oleh Aki Sudin untuk menghadapi berbagai macam bahaya yang mengancam, bahkan dalam kondisi yang dibuat sekritis mungkin. Sabar dan terus berjuang untuk hidupmu, Jang. Kamu harus selalu siap untuk menghadapi musuh dalam kondisi apapun juga. Tidak peduli hujan, tidak peduli panas, tidak peduli dalam keadaan sakit, sedang lemah, karena bahaya ancaman musuh yang sebenarnya tidak mengenal itu semua. Kamu harus selalu siap, kata Aki Sudin kepada Jakasome. Hari demi hari sudah dilewati. Ketika sedang berada di Gunung Halimun, Jakasome berlatih sendirian dengan penuh kedisiplinan. Untuk menguatkan pukulan tinju, Jakasome berlatih menggunakan sasak pasir.
batang tebu dan pohon kayu sebagai bahan pelampiasan tinjunya. Sedangkan untuk melatih ketangkasan, dia berlatih dengan berlompatan di atas dahan-dahan pepohonan, meniru tingkah monyet yang pandai berlompatan di pepohonan. Yakasome juga berlatih keras tentang cara menggunakan golok dengan cepat dan efektif. Setiap hari dia berlatih dengan memotong bambu dan kayu sampai menjadi potongan-potongan kecil dengan goloknya hanya dengan satu tebasan saja. Setiap hari dia berlatih ilmu tebasan golok, bahkan hasil tebasannya kini menjadi semakin halus dan sempurna. Selain berlatih menebas batang bambu dan kayu, Yakasome juga melatih menebas daun-daun yang sedang berjatuhan dari pohon. Tanpa terasa sudah hampir 2 tahun dia berlatih silat di bawah bimbingan Akisudin. Tubuhnya sekarang menjadi semakin kuat dan berotot. Gerakannya menjadi gesit dan cepat, bahkan kini sudah mahir berlompatan dari satu dahan pohon ke dahan lainnya. Seakan-akan tubuhnya ringan seperti seekor monyet atau tupai yang ahli melompat.